KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pelaksanaan jalan nasional di Kalimantan Timur. Suap total 1,4 miliar rupiah diberikan untuk memenangkan 2 perusahaan dalam proyek tersebut. Lima tersangka ditetapkan KPK dalam kasus dugaan suap proyek pelaksanaan jalan di Kalimantan Timur. 2 tersangka penerima suap, yakni RF, Kepala Satuan Kerja BPPJN Kaltim Tipe B, dan RS, pejabat pembuat komitmen pada pelaksanaan jalan nasional wilayah 1 Kaltim. Sementara 3 tersangka pemberi suap, yakni NM, Direktur CVBS, ANR, pemilik PT FPL, dan HS, staf PT FPL. Suap diberikan NM, ANR, dan HS untuk memenangkan perusahaan mereka dalam proyek tersebut. Sementara RF dan RS menerima masing-masing 7 dan 3% dari nilai proyek. Dalam kasus ini, KPK menyita barang bukti uang tunai 525 juta rupiah, sisa dari total 1,4 miliar rupiah yang diberikan mulai Mei 2023. Tersangka ditahan selama 20 hari mulai 24 November di rutan KPK. Agar dapat dimenangkan dalam proyek tersebut, NM, ANR, dan HS melakukan pendekatan termasuk komunikasi yang rutin pada RS dengan janji dan kesepakatan adanya pemberian sejumlah uang. Atas tawaran tersebut, RS menyampaikan pada RF dan RF menyetujui kesepakatan tersebut. RF memerintahkan RS untuk memenangkan perusahaan NM, ANR, dan HS diantaranya dengan memodifikasi dan memanipulasi beberapa item yang ada di aplikasi e-katalog LKPP. Sebelumnya KPK mengamankan 11 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Kalimantan Timur 23 November lalu. Setelah dimintai keterangan, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan suap ini terjadi dalam pelaksanaan 2 proyek di Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan nilai APBN 49,7 miliar dan 1,1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus suap dalam proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur, sudah ada rekan kami Muhammad Zulhilmi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ya, selamat siang Hilmi. Bagaimanakah perkembangan dari kasus tersebut? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan pada Kamis 23 November 2023 yang lalu di wilayah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dari OTT tersebut, KPK mengamankan 11 orang dalam operasi tangkap tangan tersebut. Kemudian dari hasil pemeriksaan secara intensif 1 kali 24 jam, barulah pada Sabtu dini hari tadi KPK menetapkan 5 orang tersangka dari kasus OTT, di mana terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan jalan di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun 5 tersangka tersebut yang telah ditetapkan oleh KPK, yakni 3 orang tersangka dari pihak swasta, di mana yang pertama adalah Direktur CV Bajasari Nono Mulyanto, kemudian pemilik PT Fajar Pasir Lestari Abdul Nanang Ramis. Sementara itu tersangka ketiga yakni staf PT Fajar Pasir Lestari Hendra Sugiarto. KPK juga menetapkan 2 orang tersangka dari pejabat penyelenggara negara, yakni ada Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Rahmat Fajar, dan tersangka kedua yakni pejabat pembuat komitmen Riado Sinaga maksud kami. Kemudian dari hasil OTT tersebut KPK juga menyita sejumlah barang bukti, di mana diantaranya uang tunai senilai 525 juta rupiah. Dari rangkaian kasus yang dijelaskan oleh KPK pada Sabtu dini hari tadi, ditemukan bahwa kasus ini berawal dari penganggaran pengadaan jalan nasional wilayah 1 di Provinsi Kalimantan Timur yang dana tersebut bersumber dari APBN. Kemudian proyek yang dimaksud terkait peningkatan jalan Simpang Batu Laburan dengan nilai proyek mencapai 49,7 miliar rupiah, serta preservasi Jalan Kerang Lolokuaro dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah. Kemudian dalam prosesnya tersangka Rahmat ini memerintahkan
tersangka lainnya, yakni Riado, untuk memenangkan perusahaan milik 3 orang tersangka yang dari pihak swasta. Kemudian barulah dilakukan modifikasi dan juga memanipulasi beberapa item yang ada di aplikasi e-katalog dari LKPP. Kemudian usai memenangkan perusahaan dari milik 3 tersangka pihak swasta tersebut, tersangka Rahmat ini mendapatkan keuntungan mencapai 7% dari nilai proyek, sementara tersangka Riado ini mendapatkan 3% dari nilai proyek tersebut. Kemudian barulah pemberian uang dilakukan bertahap, mulai dari Mei tahun 2023 sebesar 1,4 miliar rupiah, di mana uang tersebut diantaranya telah digunakan untuk acara Nusantara Sale 2023. Adapun untuk ketiga tersangka dari pihak swasta tersebut dikenakan pasal, yakni pasal 5 ayat 1 huruf A atau B, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara untuk 2 tersangka dari pihak pejabat penyelenggara negara, yakni Rahmat dan Riado, ini dikenakan pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan untuk saat ini kelima tersangka telah ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, sebelum OTT di Provinsi Kalimantan Timur ini, KPK melakukan 2 OTT lainnya di bulan November ini, di mana pada 12 November 2023 yang lalu KPK juga telah melakukan OTT terkait suap untuk mengondisikan temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong. Adapun dari OTT tersebut, KPK menemukan barang bukti sejumlah 1,8 miliar rupiah serta 1 jam tangan mewah, dan 6 orang tersangka ditetapkan, termasuk dari PJ Bupati Sorong dan juga seorang anggota BPK. Sementara itu untuk 15 November 2023 KPK juga melakukan OTT. Ini terkait pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso, Jawa Timur. 4 orang tersangka ditetapkan, termasuk diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, dan KPK juga menemukan barang bukti sejumlah 225 juta rupiah. Dan kita akan menantikan apakah KPK akan terus bertaji, di mana untuk saat ini KPK masih mengalami badai di lembaga anti rasuah ini. Kembali ke studio, Camar. Baik, terima kasih Zul Hilmi atas laporannya dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali.